Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Wirman Sapri, MSc. Kami persilakan, Prof. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati pimpinan sidang Pak Dr. Ismail, mewakili rektor, para promotor, tim promotor, para penelaah, penguji yang saya hormati, dan tamu undangan yang saya hormati. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Aminuddin yang sudah sampai kepada bagian akhir dari proses pendidikan S3 di PDN ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan, ada koreksi dulu nih Pak Aminuddin ya. Yang pertama tentang dalil, itu nampaknya tidak mengalami perubahan. Dalil itu kan harus jelas. Dalil itu jalinan proposisi, dua proposisi lebih yang menggambarkan tingkat kebenaran, kan? Itu dalil-dalil itu tidak pas, gitu kan? Yang kedua, misalnya abstrak itu terlalu melebar dan keywordnya tidak ada, gitu kan? Antara lain seperti itu, yang lain-lain juga banyak di sini ya yang diperbaiki. Bahkan ini editing ini banyak yang mengaburkan persoalan yang tidak nyambung, ya kan? Ya, pengeditan seperti itu, ya kan? Yang tolong ini diperbaiki, ya. Bagaimanapun ini karya, bukan hanya karya saudara, ya, tapi karya IPDN, gitu kan? Jadi kalau membuat dalil saja nggak bisa, ya susah kita, begitu kan? Kalau membuat abstrak saja seperti itu, ya susah kita. Ya. Kemudian pertanyaan yang pertama, S itu apa dalam Aminuddin itu apa? Ya, siap, Bro. S-nya itu Slamet Aminuddin. Oh, Slamet Aminuddin. Ya, bukan Soleh, Bro. Ya. Jadi sejarahnya gini, Bro. Sejarah. Udah nggak usah cerita sejarahnya. Selamat Aminuddin. Saudara membandingkan antara komunikasi, menurut saya sih komunikasi politik ya. Ya. Komunikasi politik antara SBY dengan itu. Tentu kalau membandingkan ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Betul. Menurut saudara mana yang paling bagus? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apa sih manfaatnya membandingkan ini untuk ilmu pemerintahan? Ya. Manfaatnya apa? Ya kan? Yang ketiga, manfaatnya bagi ini lokusnya di mana nih? Ya. Lokus penelitian di mana nih? Ya. Lokusnya di DPD RI. Nah, manfaatnya bagi DPD apa? Ya kan? Itu saja yang saya tanya. Dari 3 pertanyaan, 4 tadi. Yang pertama S tadi, ternyata selamat, gitu kan? Kemudian yang 3 tadi, mana yang karena kalau comparator tentu ada yang unggul, yang tidak unggul. Kemudian apa sih manfaatnya ini? Pembanding-pembanding seperti ini terutama dalam kaitan dengan ilmu pemerintahan. Kemudian manfaatnya bagi lokus itu apa? Itu saja, silakan Pak. Ya, langsung saja saya persilakan promotor untuk menjawab. Baik, tadi yang pertama udah langsung kita jawab ya, Bro. Saya ditanya mana yang lebih unggul gitu, saya mengatakan sebenarnya Pak SBY lebih jauh unggul kemana-mana gitu kan, dari sisi penampilan, dari sisi performance, dari sisi stand kenegaraan, mewakili forum-forum internasional gitu kan. Itu Pak SBY jauh lebih unggul kemana-mana dibandingkan Pak Jokowi gitu. Termasuk dari menyampaikan pidato. Cuman Pak SBY itu kan pidatonya terlalu banyak memakai bahasa-bahasa asing gitu. Nah, kalau Pak Jokowi itu banyak mengadopsi bahasa-bahasa daerah, sehingga dikenal orang aku rapopo gitu. Ya rapopo. Kalau Pak SBY itu misalnya ngomong dengan orang-orang yang di bawah, misalnya
tidak di forum akademik pun kadang-kadang beliau terbawa emosi dengan, mungkin karena beliau intelektual dan seorang perwira tinggi yang banyak mengadopsi pendidikan di luar negeri. Misalnya ketika projo, propor dan sebagainya itu bukan istilah-istilah asing. Tapi kalau Pak Jokowi itu lebih banyak mengadopsi bahasa-bahasa daerah dengan kesederhanaannya itu ya, penampilannya dengan selalu pakai baju putih dan sebagainya. Itu misalnya dengan turun ke gorong-gorong itu ya, Pak SBY juga melakukan pencitraan tapi tidak gitu-gitu amat, kira-kira begitulah gitu. Nah, kalau membandingkan keterkaitannya dengan ilmu pemerintahan, untuk sekarang ini Prof, ilmu pemerintahan itu kan identik dengan ilmu politik juga, karena kekuasaan kan ujungnya. Nah, pemerintah yang stabil itu harus didukung oleh aktor-aktor politik, apalagi presiden gitu. Kalau presidennya misalnya beliau ngomong kita sudah tidak perlu lagi pakai masker gitu, tetapi para menterinya, ada salah satu menterinya mengatakan diperlukan PPKM level ini level itu kan tidak stabil pemerintahan jadinya gitu. Jadi di internal kabinet aja tidak kompak gitu. Jadi itu diantaranya Prof. Jadi komunikasi presiden dengan para menteri itu juga menimbulkan ketidakstabilan kalau itu tidak nyambung. Belakangan misalnya Profesor Mahfud mengatakan bahwa aktor pemimpin nasional kita lemah. Itu tidak boleh seorang menteri mengatakan seperti itu karena dia pembantu presiden gitu. Kalau ketua DPR nggak masalah ngomong seperti itu, ketua MPR nggak masalah, dia pembantu presiden, tapi dia mengkritik atasannya, itu kan nggak baik gitu kira-kira Prof. Nah, kegunaan penelitian saya di Lokus Penelitian, saya kira kita banyak berdiskusi dengan ketua DPD. Mohon maaf beliau tadinya kepingin hadir Prof, tapi beliau sempat mengucapkan dengan video khusus, nanti kita viralkan. Beliau ada acara kunjungan kerja yang sudah terjadwalkan di Surabaya. Tentu beliau sebagai aktor yang sekarang, apalagi sekarang dia cukup digandrungi karena dia termasuk orang yang bisa memberikan mewadahi aspirasi masyarakat yang kurang puas terhadap pemerintah gitu. Jadi kalau bahasanya banyak oposisi yang berkeluh kesah ke ketua DPD. Jadi saya kira ini cukup nyambung Prof, dengan segala hormat. Itu jawaban singkat kami, mudah-mudahan cukup mewakili jawaban. Terima kasih Prof. Saya tambah satu boleh ya? Ya Prof. Kenapa lokusnya di apa? Ya, DPD. Ya. Kenapa nggak di Sekretariat Negara? Baik. Bahkan data-datanya kan lebih banyak di sana. Baik. Kita sebenarnya kemarin berkirim surat sempat kontak dengan Setnek juga, tetapi Setnek kurang cukup merespon, bahwa bahkan melalui teman saya Pak Ali Muhtar Ngabalin cuman dijanjikan dia tarsok gitu kan, biasa Prof. Nah, yang menyambut justru Pak Rahman sebagai Sekjen DPD, dan kebetulan kita mengenal baik dengan Ketua DPD, alhamdulillah gayung bersambut. Kemudian itu kita bersurat ke Kesekjenan, dan kita mendapat data memang banyak dari Sekretariat Negara juga Prof, dari Arsip Nasional, dari LKPN Antara, banyak. Saya mempunyai data sekitar 1.500 pidato presiden Prof. Kalau tadi ada beberapa data misalnya mengkomparasi hanya pidato kenegaraan, kita lengkap, tidak hanya pidato kenegaraan, termasuk konferensi pers,
presiden ngomong apa segala macam dengan para ormas, ketemu dengan duta besar, kita ada file-file itu, Bro. Mudah-mudahan akan manfaat. Makanya saya mohon doa restunya membuat Presidential Institute ini biar nyambung, Bro. Demikian, Bro, kira-kira itu. Baik, terima kasih Bapak Profesor Haji Irman Safri. Mohon dibantu admin di virtual, ada siapa aja? Prof. Ilham atau Prof. Cahya, apakah ada? Belum ada. Berhalangan. Baik, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mulyadi, KPMSI, sebagai penguji eksternal. Baik, Prof. Dr. Mulyadi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelum Prof. Mulyadi, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Sekjen DPD, Pak Dr. Hadi. Silakan, Prof. Mulyadi. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketua sidang, yang saya hormati para promotor dan co-promotor, para penguji dan oponen ahli, wabil khusus Promovendus, para undangan yang berbahagia lainnya. Menarik ya, judul disertasi Saudara Promovendus Slamet Aminuddin tentang komparasi gaya komunikasi Presiden SBY dan Joko Widodo dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan. Pertanyaan pertama, saya sependapat dengan pertanyaan Prof. Wirman tadi, dan saya berharap nanti dalam perbaikan disertasi saudara itu secara tegas ya menyebutkan, karena ini komparasi mana yang lebih baik dalam konteks stabilitas pemerintahan, apakah SBY atau Joko Widodo ya. Karena ini sifatnya ilmiah, Anda tidak perlu takut, dan Anda kan melakukan riset ya. Jadi yang saya khawatir kalau Anda ragu kemudian menyimpulkan secara tegas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memperhatikan jawaban Promovendus tadi ya. Jadi yang Promovendus sampaikan tadi panjang lebar menurut saya menjawab pertanyaan Prof. Wirman itu hampir tidak ada di dalam disertasi gitu ya. Sebenarnya saya sangat berharap Promovendus bisa menjelaskan isi disertasi ini dengan baik gitu ya. Jadi apa yang Promovendus sampaikan itu tidak ada di dalam disertasi. Saya kasih contoh ya, misalnya hal yang menarik juga saudara Promovendus sampaikan ya adalah tentang penalaran deduktif dan induktif. Nah, kalau saya tanya apakah Promovendus mengerti tentang penalaran deduktif itu, karena ini penting datanya tentang penalaran deduktif dan induktif dari gaya komunikasi itu. Misalnya kalau deduktif menggunakan premis, di mana premis-premis itu di dalam disertasi? Itu saya tidak melihat. Mungkin saya tidak membacanya secara detail, tapi saya tidak melihat Anda menulis premis itu ya, untuk deduktif. Belum lagi induktif. Tapi saya minta Anda ceritakan tentang penalaran deduktif itu, karena di situ di dalam disertasi ini Anda bisa menyimpulkan bahwa misalnya ya untuk
unit referensi atau unit sintaksis tentang Negara Kesatuan RI, ya, atau Undang-Undang Dasar 1945, penalaran deduktif dari SBY itu 25, Joko Widodo itu 5. Dari mana Anda menyimpulkan itu sementara datanya tidak ada di dalam disertasi? Kemudian yang ketiga, ya saya berharap juga di dalam disertasi ini, ya, definisi stabilitas pemerintahan itu betul-betul disampaikan dengan jelas gitu, ya. Dan mohon penjelasan, kira-kira Saudara Promovendus bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan stabilitas pemerintahan, apalagi lokusnya hanya di DPD RI. Jadi akan menjadi ya subjektif ketika Anda melihat satu sisi saja, katakanlah hubungan eksekutif dengan legislatif, ya, melihat stabilitas pemerintahan dari hubungan eksekutif dan legislatif. Kenapa DPR RI-nya tidak gitu, dan hanya DPD RI? Ya. Barangkali itu yang bisa saya tanyakan kepada Saudara Promovendus. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Prof. Mulyadi. Silakan Promovendus. Ya, baik. Kita yang pertanyaan pertama karena sama dengan Prof. Firman tadi, ya, hampir sama jawabannya saya kira. Yang kedua, antara deduktif dengan induktif. Ya, deduktif itu prinsip-prinsip umum, dan induktif itu prinsip-prinsip khusus. Di situ kita banyak sekali menukilkan pidato-pidato penalaran induktif maupun deduktif dari dua presiden. Di buku ini juga kita tampilkan di buku kecil rangkuman disertasi. Misalnya itu kita nilai dari segi penalaran paragraf biasanya. Misalnya halaman 59 misalnya. Contoh 2 penalaran deduktif di halaman 59, Prof, di buku kecil ini sebagai ringkasan disertasi. Misalnya contoh penalaran deduktif pada unit paragraf keterangan pers Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tentang rancangan undang-undang keistimewaan daerah Yogyakarta. Itu kan paragraf deduktif, Prof, gitu. Jadi itu umum. Sedangkan dan seterusnya kalau kita baca kelamaan. Nah, kemudian saya penalaran induktif di halaman misalnya 63. Pada unit paragraf keterangan pers Presiden Republik Indonesia Bambang Yudhoyono masih tentang rancangan undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Dari ini contoh kalimatnya. Dari aspek kesejahteraan dalam menyusun rencana undang-undang istimewa Yogyakarta ini, pemerintah tentu memahami dimensi kesejahteraan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi satu sisi beliau bicara tentang undang-undang secara nasional, kan sempat menjadi ribut ini dulu ketika Pak SBY mau menghilangkan undang-undang khusus tentang daerah keistimewaan Yogyakarta. Jadi di dalam disertasi ini saya kira lengkap, Prof. Dan tadi kalau kena disinggung tentang DPD, ya itu tadi kita berkirim surat, kebetulan yang menanggapi DPD RI di sini ada Sekjen. Selamat datang Pak Sekjen DPD RI, Pak Rahman Hadi. Di dalam definisi stabilitas pemerintahan ini berkaitan dengan active player, Prof. Jadi misalnya zaman Pak SBY di periode kedua itu ada demo yang cukup panjang tentang Senduri Gate, termasuk juga Wisma Atlet dan sebagainya. Itu cukup panjang, dan yang sangat panjang dan hampir mengimpeach Pak SBY itu adalah ketika dia kasusnya Bank Senturi. Nah, itu gerakan-gerakan aktif player ini adalah gerakan yang mengganggu stabilitas
pemerintahan. Padahal sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensial yang di dalam undang-undang tidak bisa dijatuhkan oleh DPR. Dia bisa dijatuhkan dengan sekarang yang lagi cukup deras di telinga kita di medsos, itu ada people power misalnya. Itu pun kalau kesalahan presiden fatal, misalnya terjadi tindakan asusila, korupsi yang melibatkan keluarga dan sebagainya. Kira-kira itu Prof. Mul. Mudah-mudahan jawaban singkat saya itu bisa memberikan satu narasi penjelasan kepada yang saya hormati Prof. Mulyadi. Demikian Prof. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Mansur Ahmad, MSc. Silakan Pak Dr. Mansur. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Ismail Nurdin. Yang saya hormati Direktur Program Bahasa Sarjana, Bapak Dr. Haji Wirman Syafri, MSc. Yang saya hormati para promotor, co-promotor. Yang saya hormati para oponen ahli, baik eksternal maupun internal, dan saudara promovendus serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya berikan apresiasi kepada Pak S. Amiduddin sebagai promovendus yang insya Allah sebentar lagi akan jadi doktor kalau lulus. Mudah-mudahan lulus, Pak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama saran, dan yang kedua adalah pertanyaan. Saran tadi saya hanya mempertajam saja. Yang pertama disampaikan Pak Profesor Wirman Syafri. Dalam catatan saya memang abstrak yang saudara Promovendus buat itu ketentuannya itu antara 200 sampai 250 kata. Kalau dipaksa 300 hanya satu halaman saja, dan ini sudah lebih dari satu halaman. Oleh karena itu penggal hal-hal yang tidak penting dimasukkan atau persingkat beberapa hal yang saya lihat diperpanjang-panjang di sana. Yang kedua, harus ada keywordnya, kata kuncinya harus ada, sehingga itu harus dilengkapi. Nggak bisa nggak dilengkapi, dan ini syarat. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah ada syarat formal berdasarkan ketentuan penulisan disertasi yang tidak terpenuhi. Yang awalnya ada kerangka pemikiran meskipun saat itu skemanya yang tidak sempurna, tetapi dalam naskah yang kita terima mungkin terlalu banyak memenggal, akhirnya terpenggal juga. Tolong dimasukkan kembali, kan itu syarat dalam sebuah penulisan disertasi. Jadi kerangka pemikiran dimasukkan lagi, saudara promovendus. Yang ketiga, pemenggalan yang ada ini saya lihat menghilangkan beberapa formulasi kalimat yang menjadi tidak bermakna, karena pemenggalannya itu langsung terpenggal mungkin satu bait atau satu halaman, atau saya nggak ngerti, tetapi akhirnya ada yang tidak nyambung dari rangkaian kalimat yang ada secara formulatif. Itu yang 3 poin sebagai saran. Pertanyaan saya adalah, dari hasil studi yang dilakukan Promovendus, ini membandingkan gaya komunikasi Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Tentu saja saya ingin mengklarifikasi secara jelas tentang apa sih sebetulnya secara spesifik yang sangat jelas dari hasil studi tentunya,
dari kekhususan gaya Presiden SBY dan gaya Presiden Jokowi. Dan lanjut dari itu yang kedua, dengan gaya masing-masing itu pasti ada dampak, bahkan ada tingkat resistensi meskipun berbeda. Resistensi yang saya lihat pada saat SBY dan Jokowi itu berbeda. Tingkat resistensi sangat tinggi di era Jokowi. Tolong saudara Promopendus jelaskan apa dampak ya yang ditimbulkan oleh gaya kepemimpinan masing-masing presiden pada zamannya, tentu saja baik dampak positif maupun negatif ya, terutama dalam bagaimana mewujudkan stabilitas pemerintahan, sehingga jelas bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Profesor Mulyadi tidak hanya dalam bahasa koran, tetapi terwujud dalam data, formulasi jelas dalam sebuah disertasi ya. Jadi bagaimana tingkat resistensi dari kedua presiden itu ya, dengan gaya kepemimpinan yang dilakukan pada eranya masing-masing. Saya kira itu saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih Bapak Dr. Mansur. Dipersilakan kepada Promopendus. Izin pimpinan sidang bisa minum sebentar. Boleh. Baik, saya izinkan. Silakan minum, ambil napas juga sekalian. Napas dulu, napas dulu. Iya. Baik. Ini keringat dingin soalnya. Ini bro, minum bro. Kalau saya mengisi sidang baru kali ini saya mengizinkan. Sudah siap, Promopendus? Siap, bro. Baik, saya persilakan untuk dilanjutkan. Ya, kita juga kedatangan tamu juga Kiai Haji Abdul Muta'ali, rekan saya dari Universitas Indonesia sebagai Ketua Kajian Timur Tengah UI Universitas Indonesia. Baik. Doktor. Terima kasih. Baik. Saya jelaskan sedikit tentang tadi ditanya apa perbedaan spesifik antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Secara spesifik misalnya Pak, di temuan saya ini Pak, tadi kita katakan Pak SBY itu lebih bergaya deliberatif dan forensik. Deliberatif tadi kita sudah sampaikan. Forensik itu Pak SBY memahami hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi murni dari apa yang dia pahami, karena beliau terlibat dalam misalnya amandemen Undang-Undang Dasar 45, beliau terlibat betul. Kemudian beliau juga terlibat dalam misalnya kembalinya penghilangan misalnya fungsi ABRI ke misalnya TNI to Barak misalnya, back to Barak. Jadi reformasi di tubuh TNI, reformasi Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya, itu Pak SBY terlibat betul. Bahkan ketika saya mewawancarai salah satu jubir Presiden beliau, Pak Dr. Andi Malarangeng, kemana-mana Pak SBY pergi itu selalu membawa buku saku Undang-Undang Dasar 45. Itu karena saking beliau nggak mau salah, nggak mau melanggar dengan konstitusi, kira-kira itu yang sangat spesifik. Nah kalau Pak Jokowi, beliau tanda tangan aja kadang-kadang dia tidak baca gitu, itu kan sering terjadi. Jadi ya mohon kami ucapkan juga Habib Umar Muhammad Al-Hamid, Ketua Umum Gentari. Jadi itu diantara perbedaan-perbedaan yang sangat spesifik, Prof. Mazur gitu. Dan dari sisi gaya bicara Pak SBY dominan deduktif dan Pak Jokowi dominan induktif. Kira-kira itu bagian dari jawaban dampak kepemimpinan
presiden kita plus minusnya. Kalau plus minusnya saya kira Pak SBY dengan karakter dan pengetahuan yang cukup luas, dengan dia sebagai jenderal penuh bintang 4, beliau juga scholarship di luar negeri, jenjang pendidikannya sampai S3, kemudian punya gelar profesor juga, itu luar biasa gitu. Tidak ngisi-sini bahasa Jawanya itu. Nah, kemarin misalnya ada kasus Pak Jokowi di forum Indonesia Amerika ASEAN itu nggak tahu benar apa editan gimana. Misalnya beliau Pak Biden itu berbicara dengan Pak Sultan Hasanah Bolkiah, kemudian Pak Sin Long dari Singapura juga bicara dengan sebelahnya. Sepertinya Pak Jokowi kok tidak dianggap gitu, apakah karena dia kurang lancar dalam komunikasi dan sebagainya. Itulah makanya saya menyampaikan ini, mudah-mudahan ini bagian dari integrasi kita terhadap perlunya kita berkomunikasi dengan baik dengan seluruh aktor-aktor, apalagi dengan luar negeri. Nah, beliau kan deliberatif kan, mau memajukan Indonesia, IKN pindah, apa segala macam. Tapi kalau kemudian secara pribadi tidak mumpuni, saya kira kita harus juga berpikir ulang untuk memilih beliau ketika kalinya, kira-kira gitu. Terima kasih, Pak. Baik, saya lanjut sedikit, pimpinan. Masih ada yang belum terjawab mengenai dampak negatif dan positif dari adanya tingkat resistensi dari kedua presiden ini. Ya, dampaknya kalau Pak SBY itu dampak positifnya di dunia internasional cukup terangkat nama Indonesia dengan penampilan, dengan gaya bahasa beliau, tutur bahasa dan sebagainya, pakaian itu kan yang kita sampaikan tadi, ajining diri soko busono, ajining ading diri soko latih, adining rokok soko busana, dikoreksi sama Prof. Menggandal. Jadi itu diinikan betul yang negatif dari Pak SBY itu menurut juru bicara yang pernah saya wawancara itu, beliau terlalu lama kalau mengambil keputusan. Jadi hampir misalnya minta waktu 2 hari 3 hari, kayak semacam semedi dulu kayak gitu. Itu Pak SBY gitu. Karena saya langsung wawancara dengan Pak Julian Adin Pasha, dengan Pak Andi Malarangeng. Bahkan Pak Andi Malarangeng bilang, saya sebelum Pak SBY tidur saya masih di depan pintunya, sebelum Pak SBY bangun saya sudah ada juga di depan pintunya. Itu luar biasa. Jadi kita menemui beberapa sumber-sumber yang memang orang-orang dekat beliau lah kira-kira gitu. Nah, positifnya buat Pak Jokowi misalnya, beliau sangat sederhana. Artinya kalau kita mau menjadi orang kaya, katanya kita harus hidup penuh kesederhanaan dengan penampilannya ini, tapi kaya akan. Jadi sedikit saya mengungkapkan satu hadis, boleh bro? Silakan. Jadi laisal hina angka srotal mal, walakinnal hina hinan nafs. Jadi bukanlah kaya itu diukur dari banyaknya harta benda, tetapi diukur dari kepuasan batin. Laisal yatim qad mata abuhu walakinnal yatim yatimal ilma wal adab. Tidaklah yatim itu karena dia tidak punya bapak dan ibu, tetapi yatim itu karena dia tidak punya moral dan adab. Jadi itu bagian dari komunikasi juga, Pak. Nah, minusnya barangkali buat Pak Jokowi ketika dia ngomongnya A tapi pelaksana di bawahnya B gitu. Itu sangat mengganggu terhadap stabilitas pemerintahan kita. Gitu, Bro. Baik, saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan ke pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Mansur Ahmad, MSI.